Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab salam saya doakan umurnya panjang, Amin. rezekinya barokah melimpah, anak cucunya soleh solehah. Amin. Yang tidak jawab salam saya kula dongakne muga-muga Sehat. ora apa-apa. Kula ulangi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi iqamatil istima'i wal ittihad wat tarahumi wat tawadudi bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang kula hormati, wabil khusus keluarganipun Pak Fatah sekeluarga sebagai Sohibul Bait yang kula hormati, sedanten para bunyai ingkang kula hormati, para ustazah ingkang kula hormati. Masya Allah niki kok ayu guys, isu nggih. Dandan apa gitu ini. Alhamdulillah pagi ini Bu, saya bersaksi jenengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena pagi ini jenengan iku mau melakukan apapun serah jenengan. Jenengan mau tidur monggo kerso. Jenengan mau ngaji monggo kerso. Jenengan mau masak sego goreng monggo kerso. Jenengan ajeng masak tempe, goreng tempe monggo kerso. Tetapi panjenengan mengalahkan kebebasan itu untuk menghadiri pengajian. Jenengan itu dipilih kali Gusti Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk menghadiri pengajian. Bahkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, li'annaka ji'ta ala muradi fi makhtarta fihi. Karena kulo panjenengan niki rak diken milih kali Gusti Allah Bu. Setiap kali hidup niku ken milih, ken iman, ken taat, ken milih. Bahkan walaupun jenengan disuruh kemilih pun, daripada jenengan milih maksiat, jenengan milih taat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala remen cinta kali panjenengan. Pagi ini saya sering matur di sini, padahal lagi pengen loro iki ngisi. Innalillahi malaikatan yatufuna fituruq. Ada malaikat yang memang pagi ini tugasnya ngalor ngidul. Kenapa itu ngalor ngidul? Yaltamisuna ahla dzikri, goleki wong sing pengajian. Fa idza wajadu qauman, ketika sudah menemukan pengajian, oh ini ada menika yaltamisun ahla dzikri, niki malaikat derek lenggah teng mriki. Alhamdulillah malaikat derek lenggah teng mriki. Kemudian apa? Fayadhkuruna asma'ahum indallah. Asmane jenengan niku mun disebataken di sisi Allah. Dadi mboten sah golek absen ya, ibu-ibu kok absen endi? Sing absen langsung malaikat, Bu. Nggih. Bahkan ngabsen niatin jenengan. Oh ibu iki niatnya hadir pengajian. Oh ibu ini ada yang niatnya bukan hadir pengajian. Niatnya apa ibu ini hadir? Niatnya nyari snack. Wah ini kata Allah napa? Walaupun niatnya nyari snack, koyo sapa iku? Koyo usate kuwi lho golek snack. Kata Allah napa? Humul julasa la yashqa bihim jalisu. Ndak. Selama mereka duduk di majelis ilmu, pengajian, niate nggo golek snack, golek sendal, ijol sendal. Niku napa? Keluar dari pengajian itu dosanya semua aku ampuni, semua hajatnya aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin
Ya Rabbal Alamin. Pagi ini kemarin saya sudah nyampaikan sholat duha Ibu. Masya Allah, sholat duha itu ada kekhususiah, ada keistimewaan tertentu. Panjenengan bagi orang yang selalu mengamalkan sunnah. Walaupun jenengan menikah Bu, walaupun misalkan jenengan sedang berhalangan tidak sholat, tapi ketika jenengan suci, jenengan selalu istiqomah, maka ketika jenengan haid pun jenengan ditulis jenengan telah istiqomah sholat duha. Niki enake dadi wong wedok Bu, estu. Jadi perempuan niku nek suci nek istiqomah, nek berhalangan ditulis terus istiqomah. Jadi perempuan itu kalau ke masjid ya baik, kalau di rumah ya baik. Coba dadi wong lanang Bu, jamaah ora ketok siji lho irunge digoleki. Pomene kula nek sekali ning masjid mesti imam. Oh iki mesti apa Mas Maulana orang imam. Ngono ya mesti ketok irunge ndi, ora ketok. Kanjeng Nabi ngendikan la tamna'u nisa'akumul masjid, kamu jangan melarang ibu-ibu perempuan untuk ke masjid. Tapi Kanjeng Nabi di lain sisi juga ngendikan afdhalus sholatil mar'ati, sholatnya paling afdolnya perempuan itu di mana? Di rumahnya. Paling afdolnya lagi di mana? Di kamarnya. Paling afdolnya lagi di mana? Di ruang sempit yang tidak kelihatan siapapun. Akhirnya Bu, kula nganjurkeun jenengan nek pengen sholat boten ketok sinten mawon ning jero lemari. Nggih. Mesti ora nek sing ketok niku. Akhirnya ning masjid ya apik, ning omah ya apik. Niku penak-penake wong wedok. Ya. Di sini sebelum saya memasuki tema pada hari ini, saya kasih tema hal-hal yang mempersempit rezeki kita semuanya. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang itu tadi, haid tadi. Saya kok ini ya tertarik untuk berbicara tentang fikih. Kadang itu masyarakat itu sekarang itu yang paling dibutuhkan itu ilmu fikih. Tapi kebanyakan kajian-kajian niku nopo ngajine niku nopo cerita-cerita, ngajinya niku nopo fadilah-fadilah. Ya itu memang bagus untuk motivasi amal. Tetapi kalau wajib-wajibnya tidak diperhatikan, syarat-syarat sahnya tidak diperhatikan, wah niki bisa tidak sah apa ibadahnya. Jadi kita Bu sebagai orang muslim niku kan ketika sholat niku ada dua rukun. Yang pertama rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli niku napa Mas? Rukun qauli niku rukun ucapan. Jenengan kalau tidak mengucapkan niki sholatnya mboten sah. Contohnya napa? Al-Fatihah. Al-Fatihah napa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Nek Pak niku ilalat Jawa, mboten napa-napa, mboten masalah. Nah, panjenengan Bu menawi maos Al-Fatihah kok tesih ambek nyusau ngrasa tesih dereng leres bacaane, dereng betul tajwidnya, dereng fasih napa tartilnya, maka jenengan saya anjurkan untuk membaca Al-Fatihahnya itu dengan niat zikir. Itu ada mbah-mbah tuwek niku Bu. Umurnya 60 tahun, hampir 70 mbah putri ngoten. Tanya sama saya, tanglet kali kula, Mas, ngapunten, kula niki salat niku mboten hafal Al-Fatihah. Lho, mbah jenengan yusone pinten? Kok saya hampir 70. Loh, mboten hafal Al-Fatihah, berarti jenengan selama niki maos napa teng salat? Saya bacanya bismillah tok. Jadi ngeten, Allahu Akbar, bismillah, 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 Allahu Akbar, bismillah, bismillah, bismillah. Ngoten terus nganti salam, bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya napa? Saya bilang napa, Mbah, ngapunten, salatnya jenengan sah. Kenapa sah? Karena zikir. Coba kalau Mbah niku Bu, tanglet kalian jenengan terus jenengan jawab, Mbah, sholatin jenengan mboten sah. Setruk di tempat itu. Umurnya pun sepuh, dikabari sholatnya mboten sah, padahal wis meh mambu tanah, meh mempersiapkan bertemu Gusti Allah. Ternyata sholat saya selama ini tidak sah. Maka dakwah itu juga harus
melihat orang yang didakwahi. Jangan terus tiba-tiba salah, oh salah kabeh. Nah, kenapa kok sah? Karena diniatkan zikir, Bu. Semua bacaan yang diniatkan zikir selama itu membaca Al-Qur'an itu hukumnya sah. Ketika jenengan Al-Fatihahnya kok masih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngoten niku. Alhamdulillahirabbil alamin. Tesih ngoten niku, maka jenengan saya anjurkan untuk membaca Al-Fatihah dengan niatan zikir. Karena dengan niatan zikir itu semuanya diterima. Contoh, jenengan ketika berhalangan. Jenengan ketika haid menika kan dilarang. Jadi orang ketika haid niku ada 4 larangan. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf gitu. Jenengan kalau umroh niku haji pun sekalipun semuanya boleh jenengan ikuti kecuali tawaf kali sholat. Yang ketiga nopo? Membaca Al-Qur'an. Yang keempat puasa. Seseorang yang haid niku dilarang memegang, membuka, melihat Al-Qur'an. Ada 3 larangan: memegang, membuka, melihat Al-Qur'an. Ada ulama yang memperbolehkan memegang saja, tapi asalkan Al-Qur'an terjemah. Kenapa Al-Qur'an terjemah? Karena Al-Qur'an terjemah itu adalah Arab sama Latinnya itu lebih banyak Latinnya, sehingga agak diperbolehkan ya. Saya bilang agak diperbolehkan. Maka jenengan ketika misalkan lagi halangan, kemudian menghadiri yasinan atau tahlilan, atau menghadiri acara-acara khatmil Quran yang harus di sana baca Quran, maka jenengan tidak apa-apa buka HP yang ada aplikasi Qurannya, kemudian jenengan baca Quran tapi niatnya berzikir. Selama tidak niat membaca itu boleh. Saya punya santri putri, kemudian santri putri saya itu haid. Nah, selama dia megang Quran terjemah dan selama dia menghafalkan Al-Quran, dia tidak apa-apa. Karena menghafalkan itu bukan niat membaca. Saya katakan lagi, niat zikir dan niat menghafalkan itu bukan niat membaca. Karena kalau niat membaca itu, yaitu harus suci. Semua zikir, saya katakan tadi, semua zikir itu harus tahu maknanya, Bu, sebenarnya. Di dalam kitab di sini saya kutip dari kitab Kasyifatus Sajjah. Ulama mengatakan, "I'lam annahu la yusabu dzakiru 'ala dzikri illa idza 'arafa ma'nah." Sebenarnya semua zikir itu tidak akan diberi pahala kecuali jenengan ngertos maknanya. Jenengan kalau mboten ngertos maknanya itu tidak diberi pahala kecuali 2. Zikir yang tidak tahu maknanya yang diberi pahala itu 2. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua bersolawat. Solawat niku tidak harus tahu maknanya, tapi kalau zikir yang lain jenengan harus tahu maknanya. Contoh subhanallah. Subhanallah niku artinya napa, Bu? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebenarnya orang kalau baca subhanallah itu disunahkan ketika orang sedang lupa. Contoh, jenengan lagi masak, terus jenengan kemutan, loh minyaknya tak dukuk endi ya kok lali. Lah niku jenengan biasanya maos napa? Astagfirullah, mesti ngoten nggih. Lah niku salah. Harusnya kalau jenengan supe niku maos napa? Subhanallah. Kenapa subhanallah? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih snack 1. Kenapa kalau kita lupa dianjurkan subhanallah? Semua ustadz, semua kiai itu gitu. Kenapa gitu? Karena apa? Maha suci Allah. Artinya apa? Maha suci Allah atas sifat kelupaan. Allah itu lepas dari sifat kelupaan. Tidak mungkin Allah itu lupa. Maka kita ucap subhanallah. Jenengan punya masalah, ya,
jenengan ngucap Allahu Akbar, ya Allah, sebesar apapun masalah saya tetap masih besar solusinya dari jenengan, Allahu Akbar. Baru kalau berdosa itu istighfar. Lah niki wonten Bu, tiyang dereng ngunasi utang niku istighfare kuatah. Astagfirullah, kula dereng ngunasi utang, astagfirullah. Lah utang kok diistighfare, utang yo dilunasi kok utang kok di istighfari. Yo mboten lunas-lunas nek utang diistighfari. Jadi zikir harus tahu maknanya. Kecuali dua, yaitu Al-Qur'an. Apalagi tahu maknanya loh, maksud saya. Kan Al-Quran itu kan dianjurkan tadabbur, jenengan baca maknanya, terjemahannya. Baru yang kedua sholawat. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, Nabi niku pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, jenengan pernah ngendikan man shalla alayya sholatan, barang siapa yang sholawat satu dibalas Allah sedoso. Lah niku orang yang bersolawat itu apakah harus khusyuk ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah apa? La, bal huwa likulli ghafilin, likulli musallin ghafilin. Tidak. Itu orang yang dibalas 10 sama Allah, bagi orang yang bersolawat satu kali, itu tidak harus khusyuk, tidak harus menghadirkan hati, dan tidak harus tahu maknanya. Bal, akan tetapi yu'tihillahu amsalal jibal. Bahkan orang kalau cuman baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngono tok, mboten ngangge khusuk-khusuk blas mboten. Niku diberi sama Allah pahala setumbun gunung. Plus napa? Tidak hanya cukup sampai situ. Plus napa? Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfirullah. Bahkan malaikat mendoakan dia dan beristighfar untuknya. Jadi sejatinya di dalam sholawat niku ada istighfarnya, Bu. Jadi ada 2 malaikat yang selalu di sisi Kanjeng Nabi sampai detik ini. Ada malaikat yang wakala bi malaikaini, ada yang selalu bersama Rasulullah, 2 malaikat. Satu malaikat niki tugasnya apa? Menyampaikan sholawatnya jenengan. Oh, empok sutiem ya Rasulullah bersolat kalian jenengan. Oh, Bu Siti sholawat kepada jenengan ya Rasulullah. Oh, neng di omahe temriki ya Rasulullah, malaikat dudoi griyane jenengan. Itu satu malaikat. Satu malaikat lagi tugasnya apa? Menjawab sholawat jenengan dengan jawaban ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Kalau jenengan pengen menghadirkan hati khusyuk sholawatnya, pripun artinya? Lah niki ada 3 sholawat di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 sholawat itu. Yang pertama sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya orang yang beriman. Apa maknanya? Yang pertama sholawatnya Allah. Apakah sholawatnya Allah munine Allahumma sholli ala Muhammad? Ya tidak mungkin. Masa Allah sendiri ngomong Allahumma? Masa Allah sendiri muni Allahumma? Ya tidak mungkin. Allahumma ya tidak mungkin. Gimana sholawatnya Allah? Sholawat Allah itu bunyinya gini Bu. Usolli ala Muhammad. Maknanya apa? Saya menambahkan rahmat dan kasih sayangku kepada kekasihku Muhammad. Kemudian yang kedua, wassolatul malaikah istighfar. Dan sholawatnya malaikat niku istighfar. Jadi Rasulullah niku Bu, setiap umur hidupnya, setiap detik seumur hidupnya itu diistighfari malaikat terus, tidak pernah ada dosa. Maksum, dijaga dari dosa. Niku sholawatnya malaikat kepada Rasulullah seumur hidupnya. Nah, bahkan ada orang sekarang itu bilang apa? Rasulullah itu pernah salah, itu tidak benar itu. Rasulullah itu pernah ditakdir salah untuk menciptakan syariat. Jadi kalau ada orang bilang Rasulullah pernah salah, itu harus dilanjutkan katanya. Pernah salah tapi jadi syariat. Contoh, Rasulullah niku Bu pernah sholat zuhur 2 rakaat. Setelah 2 rakaat beliau kundur. Terus sahabat itu buatan enten sing protes. Wah, yo seneng perkara papat dadi loro kan. Sholat model terbaru ini ya seneng ya Rasulullah. Wah, akhirnya saat ini wae wong kathah umat sing mboten sholat. Lah,
Akhirnya namanya sahabat Dzulyadain itu memberitahu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini sholat model terbaru atau jenengan amnasita atau jenengan lupa ya Rasulullah. Terus Rasulullah balik lagi ke masjid, bilang sama sahabat, ahakun maqala Dzulyadain, apakah benar yang dikatakan Dzulyadain bahwasanya saya tadi sholat 2 rakaat? Iya ya Rasulullah, jenengan sholat 2 rakaat. Akhirnya apa? Rasulullah nambah lagi 2 rakaat. Mboten beleni 4 rakaat, tapi Rasulullah nambah 2 rakaat. Ulama tuh bingung, wah piye iki? 2 ditambah 2. Nah, akhirnya melahirkan ilmu syariat, ilmu fikih. Oh, kalau lupa selama tidak berjarak lama itu tidak apa-apa, langsung 2 rakaat nambah. Misalkan jenengan kok lupa sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat lupa. Maka jenengan selama belum ngopi, belum masak, belum dahar, belum jarak waktu lama ya tidak apa-apa nambahin 2 rakaat. Itu jadi syariat. Makanya Nabi bilang ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu lupa, memang ditakdir lupa untuk menciptakan syariat. Dulu Rasulullah niku pernah sholat subuh jam 8. Jenengan betul nanti kan jam 8. Rasulullah pernah sholat subuh jam 8. Loh iya. Oh saya juga pernah kok. Sekali-kali maksud saya gitu. Kenapa? Dulu itu pernah Rasulullah sama Bilal bin Rabah. Cara saniki jam kalih terus beliau meneduh di gua seperti itu. Kemudian Rasulullah bilang sama Bilal, "Iqla'lanya ya Bilal. Ya Bilal, aku iki ngantuk. Tapi aku wedi nek keblabasan subuh," kata Rasulullah. Terus kata Bilal apa? "Ya Rasulullah, jenengan sare mawon kula jagi mengke kula tangikne ya Rasulullah. Saya bangunkan kalau sudah subuh." Akhirnya napa? Kanjeng Nabi sare, Bilal keturun pisan. Melu turu akhirnya. Wong ngantuk, padha-padha ngantuke. Akhirnya ternyata sudah matahari terbit, Rasulullah merasa kepanasan dari terik matahari. Kemudian Rasulullah terbangun, "Ya Bilal, janjimu ndi jerene meh nangekne aku." Terus kata Bilal apa? "Ya Rasulullah, akhadzani ma akhadta." Ya Rasulullah, saya merasakan apa yang jenengan rasakan. Padha-padha ngantuke, padha-padha keblabasen nih. Akhirnya napa? Jam 8 bu Bilal azan. Lho jenengan enten teng masjid jenengan jam 8 azan ki digruduk warga niku. Azan opo kowe? Dulu ada kejadian Bu, jam 8 ada yang orang azan. Itu kisah nyata di Jakarta itu. Setelah digeruduk warga, niku muadzine nyeneni. Loh, bukan saya yang salah, tapi kalian yang salah. Saya subuh azan gak ada yang datang, giliran saya azan jam 8 pada datang semua. Sing salah siapa ya? Podo-podo nyalahnya gitu. Akhirnya jam 8 itu ada nopo? Subha, subuh sama duha. Ada sholat baru namanya subha, subuh sama duha. Jam 8 itu di dalam kitab Fathul Muin itu disunahkan. Walaupun qodok subuh niku azan, enggak apa-apa. Lah tapi sekarang orang kalau telat subuh jam 8 enggak ada yang berani azan. Kordene ditutup mereka ben peteng. Lagi sholat. Kok nek duha dibuka nek ben padang. Ngoten niku. Lah itu bukti bahwasanya Rasulullah tidak pernah salah. Kemudian yang ketiga tadi yang saya bilang, sholawatnya orang yang beriman. Sholawatnya orang beriman, jenengan kalau sholat pada kanjeng Nabi itu apa? Bentuk tadarruk, bentuk terima kasih jenengan dumateng Rasulullah. Jadi jenengan pripun Bu kalau pengen khusyuk sholawat? Gini, ya Allah, saya ini kalau hidup tanpa syariatnya Rasulullah, ini saya hidup kayak apa? Saya kalau tanpa syariatnya Rasulullah, tanpa Rasulullah ada di muka bumi ini, saya itu hidup saya kayak apa? Makanya ya Rasulullah, saya tidak, ya Allah, saya tidak bisa membalas kebaikannya Rasulullah melainkan dengan engkau, maka balaslah kebaikan kepada kekasih Muhammad. Jadi sholawatnya orang-orang beriman itu rasa berterima kasih, rasa merendah dumateng Gusti Allah. Itu langsung diganjar nopo. Kalau orang yang bersolawat tidak khusyuk saja mendapatkan pahala setundul gunung, apalagi kalau khusyuk niku nopo katakan Nabi, fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah pahalanya. Nah, itu kalau di zikir. Jadi semua yang diniatkan zikir niku jenengan sah Bu. Nah, maka saya tuh pernah mengislamkan orang.
Misalkan jam 1:30 saya istilahkan asyhadu Allah sudah. 1:30 dia masuk Islam. Sekarang pertanyaannya Bu, 1:30 kalau orang baru masuk Islam, dia wajib sholat zuhur apa tidak? Wajib. Sedangkan dia tidak hafal Al-Fatihah, lah terus piye salate? Bisa apale? Nek apale subhanallah nggih subhanallah terus. Nek apale Allah Akbar terus. Contoh Allahu Akbar, 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 ngono wae. Sah salatnya ya sah, karena yang dihafal itu. Masa karena dia tidak hafal Al-Fatihah terus dia tidak sah untuk sholat? Ya tidak bisa. Maka itu anjuran dari kami. Kemudian ini kita masuk babakan rizki. Pernah suatu ketika Bu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadi gubernur itu pernah disowani orang. Seseorang itu mengeluh kepada Sayyidina Ali ketika itu menjadi Amirul Mukminin beliau. Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inni ajidu fi rizqi dayiqan. Ya Sayyidina Ali, saya ini rizki saya kok sempit ya, seret ya. Saya buka toko ndak laris, saya dirikan perusahaan bangkrut, saya pokoknya wong susah terus. Terus kata Sayyidina Ali napa? Sayyidina Ali memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, kata Sayyidina Ali napa? La'allaka taktubu biqalamin ma'qudin. Oh, kamu rizkinya sempit, tokomu seret. Ya, tokomu seret gitu, toko seret. Nah, itu mungkin karena kamu pernah menulis dengan bolpen yang diikat dengan tali. Jenengan kalau meningkat bolpen, biasanya kak ben railang jari ibu. Biasanya niku malah kata Sayyidina Ali nopo bikin seret rizkinya atau bolpen yang seret yang tintanya itu macet-macet, nah itu bikin seret rizki. Tapi saya pernah ketika menyampaikan seperti ini ditanya sama masyarakat, saat itu kok di bank kok ada bolpen yang gitu tapi semuanya lancar rizkinya itu. Nah itu saya tidak bisa jawab itu. Wah itu tidak bisa itu, tidak pengasualinya itu. Kata orang ini, buatan Sayyidina Ali, buatan saya tidak pernah nulis pakai bolpen seperti itu ya Sayyidina Ali. Kemudian apa? La'allaka tamshutu bimushtin maksurin. Oh mungkin kamu pernah nyisir rambut dengan sisir yang brodol-brodol. Jangan ngertos sisir yang brodol-brodol. Jari-jarinya sisir Bu, kalau brodol mending beli baru sekalian. Buatan saya dipakai, alasannya kenangan, alah merasa gua wae. Buatan nggih. Itu bikin seret rizki. Rasulullah itu kemana-mana bawa sisir, bawa minyak wangi, walaupun beliau badannya sudah wangi. Nah, buatan Sayyidina Ali, buatan saya tidak pernah menyisir dengan sisir yang brodol-brodol. Terus la'allaka tamshi amama man huwa akbar minka sinan. Lah ini yang ketiga. Oh mungkin karena rizkimu sempit, karena kamu pernah berjalan di depan orang yang lebih tua dari kamu. Napa Bu? Berjalan di depan orang yang lebih tua dari kamu, kata Sayyidina Ali. Niku Bu, makane nek cara sesepuh Jawa, niku napa lagi berjalan di depan orang yang lebih tua, niku muni napa? Amit nyuwun sewu. Niku mboten bid'ah, niku mboten disalah-salah ampun. Itu akhlak adab. Itu ada di zaman Sayyidina Ali. Kenapa kok di zaman Jawa itu ada menciptakan Amit Nyuwun Sewu? Itu sudah ada dari zaman kerajaan. Dulu Kesultanan Solo itu hafal Fathul Mu'in, hafal hadis, hafal fikih, sekaligus pemimpin, sekaligus ulama. Makanya dihormati sampai sebegitu rupa. Akhirnya turun sampai akal-akalnya para santri kepada para kiainya, para gurunya. Itu niru kerajaan. Maka kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua, Amit Nyuwun Sewu. Saya itu pernah ke Madinah. Ketika itu saya sebelum ke Yaman itu saya ke Madinah ujian di Jamiah Islamiyah Madinatul Munawwarah. Itu sama syekhnya Bu, karena saya habis mondok tahfidz di Kudus. Itu saya kebawa akhlaknya yang budaya Jawa harusnya nunduk-nunduk, itu kebawa sampai syekhnya sana. Ketika saya salaman sama syekhnya itu saya cium gini.
mobil. Selesai. Akhirnya saya bilang apa? Ya akhi, wahai penuntut ilmu, wahai santri, wahai mahasiswa, latar kak, kamu jangan nyembah saya katanya. Mau dikira kalau nyembah saya bu. Ternyata memang budaya Arab itu benten kali budaya Jawa. Jenengan ampun terus teng Mekah Medina terus amit nyuwun sewu ya diguyu wong. Teng mriko benten kok budayanya kok. Ya sudah jalan biasa mawon. Walaupun memang akhlak kita tidak bisa dirubah gitu. Kalau sudah ada ke bawah ngoten nggih ngoten, tapi itu lebih bagus. Nah, ini bukti bahwa budaya itu bisa menjadi hukum, Bu. Saya ulangi lagi, budaya itu bisa menjadi hukum. Contoh, kalau orang Jawa kondangan, nek coro tiang kakung niku kan betok keris di belakang jari ini nggih. Niku zaman sak niki niku wonten sing nyalah nih, keris bid'ah itu syirik. Lah ini tidak dibenarkan sama sekali orang nyalahkan seperti ini. Karena kalau misalkan orang Jawa nek nggo keris kok dibilang bid'ah syirik, bagaimana dengan orang yang kota-kota niku? Orang kota niku nek tindakan nek mboten ATM niku mboten nyaman. Nggih napa nggih? Kuwi kok ora dihukumi syirik ayo. Jenengan nek pengajian mboten tas sing rinting-rinting niku nggih mboten nyaman. Nggih napa nggih Bu? Nah niku kok mboten syirik ayo. Jenengan tindakan mboten HP, mboten nyaman, kok mboten dihukumi syirik. Nah, selama keterikatan hati ini selama tidak nyaman ya tidak bisa mempengaruhi tauhid kita kepada Allah, ya tetap tidak bisa. Itu budaya yang bisa melahirkan hukum gimana? Maksudnya ketika kita membawa ATM itu hukumnya apa? Itu kalau misalkan kita kok tidak bawa ATM kok bisa mencelakai orang keluarga itu, tidak bisa traktir, tidak bisa ngasih makan anak, itu bisa mencelakakan anak, itu bisa jadi hukum itu. Jenengan lalu lintas bangjo ibu, itu zaman Nabi mboten nenten bangjo nih, ora enek zaman Nabi bangjo barang. Terus dibilang oh bangjo bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Oh ya kurang sinau, kurang ngaji teng mriki malah. Lah, kenapa kok bangjo niku bisa melahirkan hukum? Karena apa? Kalau merah berhenti, kalau merah jenengan jalan bisa mencelakai orang lain. Selama mencelakai orang yang itu buruk, maka jenengan harus mematuhi lalu lintas. Akhirnya nopo? Orang yang melanggar lalu lintas dihukumi makruh. Kalau sampai mencelakai orang dihukumi haram. Itu bisa melahirkan hukum. Makanya kalau Bu, nek lagi kesusu ngisi pengajian kok mepet, kalau nek langgar bangjo pripun ngiri kembali. Karena saya takut hukum itu tadi. Itu bukti bahwasanya nopo? Hukum bisa melahirkan. Termasuk juga ini budaya akhlak. Ketika kita misalkan kok ada orang dari Arab Bu, ngaji teng mriko, berhaji, terus sholat teng mriko, di Mekah pakai ndak pakai bismillah. Oh, syekhnya langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kok pendek mboten Allahu Akbar mboten. Tapi teng mriko niku madhabe benten Allahu Akbar pendek. Terus langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kita kupas satu-satu. Kenapa kok Allah Akbarnya pendek? Karena menurut Hanafi dan Hambali itu memang pendek. Menurut Imam Syafi'i yang mayoritas Indonesia mengikuti Imam Syafi'i, niku ya panjang. Kenapa panjang? Alasannya ada satu, hanya satu saja. Karena di dalam Allahu Akbarnya jenengan ketika sholat itu memasukkan 3 niat. Dari A sampai bar Allahu Akbar. Dari A sampai bar itu memasukkan 3 niat. Yang pertama, niat jenengan bedakan ini sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi hati itu, niat itu kan letaknya di hati. Niat ini ku boten usoli, boten. Nek jenengan menawi jenengan usoli sebelum takbiratul ihram itu bukan niat, itu hanya memantapkan niat. At-talafut biniyah,
ya mengucapkan niat dengan usolli itu dianjurkan. Kenapa? Untuk memantapkan hati. Cobi bu jenengan, misalkan niat diucapke karena mboten diucapke ini nggih benten. Contoh jenengan pengen misalkan saat niki detik niki saya pengen ngasih snack Ustadz, bismillah. Niku dengan ngomong, dengan ucapan. Sama gur batin tok niku benten. Itu benten. Saya habis ini mau sedekah anak yatim 20.000, saya kasih orang. Bismillah. Kalau diumumkan sama ndak itu beda. Dan niat menurut fikih makrunatan qasdu syai' mukronatan bi fi'lihi. Ya. Bahasanya niat niku adalah kletak hati ya bebarengan dengan perbuatannya. Muqaranah atau makrunah bisa. Nggih, bahwasanya berbarengan dengan perbuatan. Lah, kalau ulangi malih, niat niku napa Bu? Berbarengan dengan makanya ketika niat takbiratul ihram niku juga memasukkan niat ketika takbiratul ihram niku. Yang pertama, ini sholat sunnah napa sholat fardu. Yang kedua, ini saya qodaan napa adaan. Contoh jenengan sholat subuh jam 7. Kok niatnya adaan? Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan fardhu lillahi ta'ala. Diguyu malaikat. Duh, adaan jam piro enggak adaan? Maka gimana kalau jam 7 akhirnya apa? Qodaan. Nggih. Yang ketiga, niku napa? Saya makmum atau imam. Tiga niat itu harus dimasukkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka niat niku penting sekali dalam mazhab Imam Syafi'i, bisa membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Jenengan Bu, setiap hari siram. Bahkan ada orang yang mandi itu 5 kali sehari, bukan 2 kali, 5 kali sehari. Podo karo salate. Itu membedakan mandi kebiasaan dengan mandi ibadah. Itu gimana? Dengan niat. Jenengan duduk di masjid, jenengan hanya berzikir setelah sholat tanpa diniatkan iktikaf, ya sudah jenengan dapatnya pahala zikir. Tapi kalau jenengan setelah sholat di masjid jenengan niati iktikaf, berdiam diri sama berzikir, dapat dua-duanya. Bahkan keistimewaannya orang muslim niku napa? Kalau niat belum jadi ngamalkan niku dapat pahala secara sempurna. Contoh, jenengan hari ini niat sholat duha, tapi tidak jadi sholat duha karena pengajian atau karena ada aktivitas, tetap jenengan dapat pahala sholat duha. Jenengan tadi malam diniatkan sholat tahajud, tapi diniatkan yang bener nggih, pasang alarm, boten gur niat tok. Pasang alarmnya neng samping bantal. Muni dipatene turune padha wae. Pripun carane niate? Dihidupkan alarm, ditaruh di atas lemari. Niku buanter mesti karo ngadeg nek niku. Nggih. Maka kalau sudah seperti itu kok keblabasan subuh, maka tetap jenengan dapat falahu hasanatan kamilah. Jenengan dapat pahala sempurna. Oh enak niku dadi orang mukmin. Sampai jenengan niat buruk pun Bu, niki bicara tentang niat. Niat buruk pun kalau ndak jadi pahala, ndak jadi dilakukan pahala. Contoh, habis pengajian ini jenengan niat tuker sendal, kemudian ndak jadi, mosok berpengajian kok ijol sendal, akhirnya jadi pahala. Lah kalau jenengan pengen dapat pahala tuker sendal, dari sekarang coba kita niatkan tuker sendal, tapi rasido lho nggih, rasido, yang penting buatan si sido. Niku niat, makanya niat berbarengan dengan perbuatan. Contoh ketika niat wudhu Bu, niat wudhu niku jenengan kapan mengucapkannya? Ketika membasuh muka, bukan ketika nyalakan air. Di dalam wudhu itu sebenarnya ada dua niat. Yang pertama niat sunnah wudhu, yang kedua niat wudhu. Yang pertama niat sunnah wudhu itu gimana? Ketika jenengan nyalakan keran, ya nyalakan keran itu ada beberapa sunnah. Contoh ketika nyalakan keran itu, kalau basuh tangan itu dari siku dulu sunnahnya, kemudian kerannya ditaruh di sebelah kanan kita, itu ada sunnahnya. Kalau mau niru Nabi seperti itu. Bahkan kalau mau niru Nabi tenan, wudhu itu harus dengan 4 mud, 4 genggaman. Jadi 4 mud itu genggaman kita nih, 4
genggaman. Dan niku ndak bisa niru kalau ayo kalau mau niru Kanjeng Nabi, tiru apa yang telah dilakukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wudu hanya dengan 4 genggaman. Sedangkan orang sekarang kalau wudu gimana, Bu? Kerane biantar kan mucat. Padahal makruh. Nggih, berlebihan di dalam basuh wudu niku masuk makruh. Jenengan Bu, basuh setiap anggota niku 3 kali. Kalau sampai 4 kali hukumnya makruh. Kenapa? Karena boros air. Dong nggih. Bahkan sampai paling puncaknya sunnah di dalam kumur dan istinsyak niku napa? Mengumpulkan kumur dengan istinsyak. Istinsyak niku memasukkan air ke dalam hidung. Niku di dalam 1 kali genggaman, 1 kali ciduan. Ciduan niku bahasa Indonesia apa, Bu? Gayung. Berarti ku tunggu gayung. Hipi ya, jelaskin bahasa Indonesia. Sekali ciduan, genggaman, niku kumur sama istinsyak. Niku itu semua kita pikir seperti itu. Wal mubalaghah. Puncaknya sunnah itu seperti itu. Bukannya terus kumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Niku biasa, wong sing ora tau ngaji nih. Nek jenengan sakniki sudah ngaji, maka napa? Umur langsung istinsyak. Kemudian juga syaratnya wudu niku napa? Niki kita bahas fikih pokoknya. Syaratnya wudu niku napa? Harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Niki penting, Bu. Sakniki nek jenengan kok menganggap umur sama istinsyak niku wajib, wah, berarti jenengan kurang snack gitu ya. Kuping niku mboten wajib, kuping niku sunnah. Yang wajib itu yang wajah. Jadi niki saya ini nggih, pokoknya niki walaupun dasar tapi kita kaji secara detail karena banyak orang yang melalaikan dasar. Ketika ngurip ke keran niku Bu, niku nggak usah biar terbentuk indik mawon. Kemudian apa? Kerannya ditaruh di kanan kita. Kemudian kalau basuh itu diutamakan mengambil genggaman ngoten nggih. Kemudian sebelum wudu niku wiso dulu. Wiso niku bahasa Indonesia napa, Bu? Cuci tangan. Sunahnya cuci tangan niku napa? Atas yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Bahkan jenengan kalau lupa bismillah, jenengan nanti di tengah-tengah wudu bisa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan kemudian mengucapkan niat sunnah wudu. Kalau jenengan boten mengucapkan niat sunnah wudu, jenengan tidak dapat sunnah wudu. Pripun niatnya sunnah wudu? Nawaitu sunanal wudu atau sunatal wudu boleh. Nawaitu sunanal wudu. Napa, Bu? Nawaitu sunanal wudu, boten sunata ya. Sunanal wudu gampang niku. Mereka enten sing asmine Ibu Sunan. Boten enten. Nek enten nggih gampang ngapalkane. Nek jenengan kepanggih Ibu Sunan, jenengan eling sunah wudu. Nawa itu sunanal wudu. Kemudian apa? Kumur kalih hidung jadikan satu. Kemudian kita masuk di wajib. Jangan sampai jenengan sudah membasuh muka terus oh iya aku lali kumur. Kemudian jangan kumur. Itu jenengan tidak dianggap sunnah. Bahkan bisa batal wudunya. Kenapa? Karena mementingkan sunnah daripada yang wajib. Contoh jenengan sholat Allahu Akbar, jenengan sudah baca bismillah, terus jenengan oh iya lali durung maca iftitah. Nah niku sering napa mboten? Sering nih, pun ngaku Ibu, sering. Maka kalau yang sering seperti ini, jenengan sudah baca bismillah, kok jenengan balik lagi iftitah, maka bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena mementingkan sunnah daripada yang wajib. Bismillah itu sudah masuk Al-Fatihah apa dereng? Sudah. Bismillah ini kok ayat pertama Al-Fatihah apa bukan? Ya. Ayat Al-Fatihah. Maka kalau sudah masuk Al-Fatihah, tidak usah balik iftitah lagi. Kecuali kalau jenengan belum baca bismillah. Allahu Akbar, Allahumma baik baini, ana sing Allah barkabira, ana sing inna sholati wa nusuki. Wah niku kathah iftitah. Ya. Jangan sampai mementingkan sunnah daripada yang wajib. Kemudian apa? Banyak sekali sunnahnya wudu itu. Kita harus tahu. Nah, ada yang wajib seperti basuh ini yang sering terjadi di masyarakat mawon. Seperti basuh muka itu ketika perempuan, kalau misalkan jenengan wudu di tempat-tempat umum, jenengan kan tidak mungkin melepas hijab, maka jenengan cukup
kalau rambut niku membasuh tempat tumbuhnya rambut saja. Min mana biti sya'rir rosi di sini. Ndak perlu sampai jenengan, oh aku pengen mendapatkan sunnah wudhu biar nanti di padang mahsyar rambutku bersinar bercahaya. Akhirnya nopo nengkeran karo keramas ini model. Mboten sah. Niku iklan sampo jenenge nggih. Malah ngene iki ning tempat wudhu niku. Cukup hanya tempat tumbuhnya rambut saja. Bahkan ada ulama membolehkan kalau kerudungnya jenengan bisa tembus ke rambut. Loh iya, bener nih, boten ya. Niku jenengan boleh membasahi kerudung dengan air. Itu boleh. Itu sudah cukup wajibnya. Walaupun kalau sunnahnya, afdhalnya memang harus dengan seperti ini, dua tangan. Jadi jempolnya di pelip, napa niki? Di napa niki? Pelipes nggih. Kemudian gini ke belakang. Kemudian Bu, niki basuhan yang wajib. Wajib niku napa di dalam Al-Qur'an? Niku muka, tangan sampai siku niku wajib lho nggih, hati-hati lho nggih. Siku niku Quran lho nggih, dinas teng Quran lho siku niku. Jangan sampai jenengan siku kok ijek garing. Misalkan wudu sudah masuk masjid, loh kok sikuku kok ijek garing. Lah niki ngulangi wudu napa mboten? Tidak, ngulanginya hanya dari tangan saja. Jangan sampai dari umur. Ngoten nggih. Jadi ngulanginya hanya cukup dari tangan. Bahkan jangan boleh amin yang saya nggih. Sebenarnya boleh. Jenengan wudu umur dulu, wudu terus basuh muka. Setelah basuh muka, jenengan goreng tempe sik. Nah. Setelah goreng tempe, 2 jam rampung. Bar kuwi basuh tangan, bar basuh tangan, napa? Gawe kopi sik. Lho, angsal niku, sah niku lho. Selama mboten batal lho nggih. Selama mboten batal. Bar goreng tempe, goreng sego, bar basuh tangan, sebelum basuh rambut, napa? Gawe teh ngoten niku. Selak ngentung nggih. Makanya sunahnya niku sebelum basuhan yang sebelumnya kering langsung lanjut ke basuhan yang selanjutnya. Sebelum muka kering langsung basuh tangan. Dan basuhan pertama di dalam wudu niku wajib, basuhan kedua 3 sunnah. Kula beleni, basuhan pertama niku kan ada 3 kali ya. Yang pertama wajib, yang kedua dan 2, 3 niku sunnah, yang 4 makruh. Maka di dalam basuhan wajib muka niku harus kena semua Bu. Amin sewu, nek garwane jenengan gadah jenggot, niku jenggotnya harus ditahlil ngeten iki. Nek jenengan buat usaha wudu ngene-ngene barang iki ngopo? Malah dingeti wong akeh. Sampai jenengan mesti ngrasani iki ngopo iku jenggote dingene ora duwe jenggot kok. Ngoten nggih. Lah, ini jenggot itu dibagi menjadi 2. Jenengan nanti setelah ini langsung dikasih tahu suaminya. Kalau jenggotnya itu tipis itu ukurannya seperti apa? Lawan bicara ketika dia ngaca, itu kulitnya kelihatan. Maka kalau kulitnya kelihatan harus dibasuh sampai kulitnya. Tapi kalau ada orang punya jenggot sampai lewek buat gondrong ra karuan, maka itu hanya dibasuh luarnya saja, tidak usah sampai sampai kulit. Itu seperti itu, dibuat detail itu. Bahkan ada sunnah tasbih namanya. Tasbih niku napa? Tasbih ini ngeten iki Bu. Nah, niki nggih, yang persani mriki tasbih. Tasbih tangan itu seperti ini. Kalau tasbihnya si kaki, ini tuh beda. Kaki niku dengan niki sunahnya nih. Perhatikan niki buahnya yang tidak mengamalkan Anda tidak tahu. Sunahnya tasbih di kaki, jari-jari kaki niku dengan kelingking tangan kiri. Kelingking tangan kiri membasuhnya mulai dari jari kelingking kaki kanan. Tangan kiri, kelingking tangan sikil kanan. Sikil nggak malah. Dari bawah. Wong niroke jenengan kok sikil kok. Oh. Nggih. Dari bawah
kelingking kanan. Itu satu-satu gitu. Lah kok suwe no sakne wudune berarti ngono kuwi. Nggih. Bahkan basuh telinga niku itu ada yang menggoyangkan, memutarkan jempol, kemudian telunjuknya masuk lubang, bahkan ada yang sampai gini-gini, bahkan kumur niku Bu, ada sunah sampai kemu ngoten niku. Kados amit nyuwun sewu, kados tiyang sing jorok. Oh, ngoten niku. Sebenarnya sunah seperti itu. Nah, tapi kalau kayak gini tidak familiar di masyarakat, orang dikira main air. Ngoten nggih. Jadi sunnah niku kalau semakin bagus jenengan wudu, maka katakan jenengan menapa? Faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Orang kalau pengen cahayanya full di padang mahsyar nanti, pengen terang benderang akhirnya jalannya ke kanan ke surga, maka apa? Dilebihkan dari batasan wudunya. Kalau dari siku batasnya dilebihkan. Kalau muka ya sampai benar-benar detail Bu, amin nyuwun sewu. Niki banyak masalah make up niku harus dihapus loh, wajib loh nggih. Karena make up niku menghalangi air untuk menyentuh kulit, apalagi di muka niku basuhan wajib loh nggih, anggota wudu yang wajib. Maka ini penting sekali untuk dikaji. Kemudian banyak sekali, misalkan jenengan megang Quran yang di aplikasi HP, apakah harus berwudu? Jawabannya ketika jenengan memegang Quran yang ada di HP, yang wajib adalah berwudu memegang Quran yang mushaf niku bentuk kertas. Tapi kalau aplikasi Quran di HP tidak wajib wudu, enggak apa-apa. Ada yang tanya lagi, Mas, kalau HP saya ada Qurannya, ada aplikasi Qurannya, boleh enggak dibawa ke WC? Boleh enggak dibawa ke toilet? Jawabannya boleh, kalau selama ya, dengan syarat selama tidak terlihat tulisan aplikasi logo Al-Qur'annya dan tidak dibuka HP-nya, enggak apa-apa. Karena apa? Misalkan Bu, niki padana nih. Nek misalkan ada orang, nek HP-nya ada aplikasi Quran kok enggak boleh masuk WC, maka berarti kalau orang yang hafal Quran itu kan hafalannya di kepalanya. Mosok ketika dia masuk WC kepalanya ditinggal di luar. Kan tidak mungkin. Paham gak maksud saya ini? Oh, Al-Qur'annya kan ada di dalam HP. Lah ini Al-Qur'annya ada di kepala. Dulu di zaman Nabi tidak ada Quran kertas, adanya di hafalannya para sahabat. Tapi ada kaum Riklan Zakwan wa Usayyah, itu kaum-kaum yang membunuh para penghafal Quran itu zaman Nabi ini. Nah, pada zaman Nabi niku tidak ada Quran kertas, adanya di hafalan, tapi orang-orang yang hafal Quran dibunuh. Itu kaum yang terlaknat. Bahkan Rasulullah mendoakan bunuh untuk mereka karena saking kurang ajarnya. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Oke, jadi itu tentang wudu. Lanjut ke berapa tadi yang menyempitkan rezeki Bu? Yang berapa? 4 nggih, 4. Kalau niku ngetes jenengan titan apa mboten niku. Yang berapa Bu? 4, nggih 4. Yang keempat adalah la'allaka tanamu ba'dal fajri. Kata Sayyidina Ali, oh mungkin kamu sempit rezekinya karena kamu pernah tidur setelah subuh. Bar subuh niku Bu, jenenge nek ngantuk abote ra karuan. Nggih napa nggih? Nggih. Nah ibu-ibu kula yakin jarang kalau tidur subuh. Setelah subuh. Bapak-bapak niku sing sering nggih. Nggih napa nggih? Oh, mboten dijawab. Nggih. Maka kalau jenengan misalkan benar-benar ngantuk setelah subuh, maka ditahan sampai syuruk, sampai terbitnya matahari, baru boleh jenengan tidur. Kalau kepepetnya benar-benar ngantuk. Nah, atau malamnya jenengan habis beribadah, sholat ratusan rakaat misalkan, maka jenengan boleh sholat setelah tidur setelah subuh, tidak apa-apa. Itu pengecualian tapi pengecualian. Nah, setelah sahur biasanya Ramadan gitu. Kemudian kata orang ini, boten Sayyidina Ali, boten, saya itu tidak pernah nyisir pakai nyisir sing brodol, tidak pernah nulis dengan bolpen yang ini, tidak pernah berjalan dengan depan orang yang lebih tua, tidak pernah tidur setelah subuh. Lah terus apa kira-kira yang bikin sempit rezeki saya? Sayyidina Ali jawab apa? La'allaka ta'kulu biwiril basmalah. Oh mungkin kamu pernah makan tidak dengan membaca bismillah.
Niki penting Bu, bahkan ada hadis yang khusus innallaha la yarda 'anil 'abdi. Nek jenengan pengen dapat ridhonya Allah niki kuncinya satu. Gampil sangat ini. Jenengan Bu nek dahar menawi dahar pengen dapat ridhonya Allah niki kuncinya satu. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sungguh Allah sangat-sangat ridho. Niki ada sungguh, ada sangat-sangat ridho. Sama siapa? Kepada seorang hamba. Idza aqlata fayahmadu 'alaiha. Kalau dia makan satu suapan memuji Allah. Misalkan saya makan bismillah, langsung makan alhamdulillah. Minum satu tegukan glek bismillah alhamdulillah. Tapi sunahnya 3 kali kalau tegukan. Kalau jenengan pengen minum dengan cara minumnya Rasulullah, ada 2 cara minumnya. Yang pertama bismillah glek 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 3 kali tegukan alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bismillah glek alhamdulillah, bismillah glek alhamdulillah, bismillah glek alhamdulillah. Lha ngono ya glek ngono kok mosok ya crut ngono. Oh ya glek ngoten nggih. Nah, ngoten. Itu minumnya Rasul. Orang yang mempraktekkan cara minumnya Rasul seperti ini, maka selama airnya ada di dalam perutnya, Allah akan menjaga dari kemaksiatan. Amin. Diamalki ora amin. Nah, maka makan itu bisa mendatangkan ridho Allah, termasuk dengan bismillah. Ngoten nggih. Orang ini jawab, "Ya Sayyidina Ali, saya itu selalu baca bismillah kalau itu. Tapi kok rezeki saya masih seret." Terus kemudian Sayyidina Ali menjawab apa? La'allaka taqta'u alfaraka yaumal ahad. Oh, mungkin kamu pernah memotong kuku di hari Ahad. Sunahnya hari apa? Ini ada saya sebutkan di dalam kitab Hasyiah Bajuri. Gosek yo, gosek. Gosek to tak sebutke dinone siji-siji Bu nggih. Nggih. Ini sekalian kita mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri, kalau orang yang memotong kuku di hari Ahad itu zawalul barokah, menghilangkan keberkahan hidupnya. Hari Senin yurithul ilm, marai pinter. Orang kalau potong kuku di hari Senin marai pinter. Jenengan gadah putra, gadah bayi, potong kuku di hari Senin. Okay. Kemudian Adzulata di hari Selasa yurithul halakah, marai pangkate midun di hari Selasa. Jenengan Bu, misalkan amin sewu, kok jenengan nyambut damel derek tiang, jenengan geting karo bose, pas turu putung potong kukune pas hari Selasa. Langsung turun jenengan jadi bos, dia jadi pembantu jenengan. Kemudian hari Rebu, orang yang potong kuku dari Rebu itu mare akhlaknya jelek, tidak punya sopan santun, ingat ya. Kemudian hari Kamis yurithul gina, orang yang potong kuku dari hari Kamis itu bikin rezekinya lancar. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu hari Kamis sore itu bagus, pada asar itu. Kemudian hari Jumat yurithul hilm, bikin mewarisi bikin orang kalau potong kuku dari Jumat itu bikin menimbulkan sifat-sifat bijaksana, kedermawaan, bijaksana ngoten itu di hari Jumat. Maka di hari nek Sabtu kula dereng nyatet nek Sabtu nih. Sabtu dereng nyatet tuh. Pokoknya Sabtu Ahad niku ndak baik lah. Sabtu. Jadi yang bagusnya Bu Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Itu memang 3 hari yang bagus. 3 hari sangat bagus sekali. Kenapa? Di hari-hari ini tu'radul a'mal, disetorkan amal kita dalam 1 minggu itu disetor amal di hari Senin, Kamis, Jumat. Maka katakan Nabi nopo fa'uhibbu wa ana shaim. Maka saya senang ketika amal saya disetorkan, katakan Nabi, dalam keadaan saya berpuasa. Maka Nabi puasanya Senin dan Kamis. Kenapa kan Nabi puasa di hari Senin? Karena di hari Senin idzaka yauma wulitu, di hari Senin saya dilahirkan, maka saya puasa. Makanya dia orang-orang Jawa itu mosoni weton niku jangan disalahkan, itu niru Kanjeng Nabi. Mosoni weton itu karena Kanjeng Nabi muasai hari lahirnya. Betul nggih? Nah, kata orang ini apa? Ini yang keberapa Bu? Tadi Bu? Ayo. Berapa? 7 nggih. Saya malah enggak ngitung nggih. Nggih. Kemudian orang ini bilang,
Boten Sidina Ali, saya itu kalau misalkan motong kuku selalu di hari Senin, Kamis dan Jumat. Terus kata Sidina Ali napa? La'allaka taqnusu fil lailah. Oh, mungkin kamu pernah menyapu di malam hari. Jenengan ampu nyapu di malam hari. Malam hari waya ngaji, waya istirahat. Nggih, waya goreng tempe mboten nggih. Goreng tempe ya isu-isu mboten nggih. Jangan sampai kita membersihkan apapun lah. Termasuk motong-motong kumis, motong jenggot dan jenengan mboten gadah kumis nggih. Motong rambut apapun lah di bagian badan kita itu jangan malam hari. Mboten niku. Tapi kula sering cukur pas malam karena golek antri sing sepi Bu nang barber niku. Tapi kadang karena apa ya, sore itu kadang saya ngisi juga. Tapi wah kalau antri ya tidak mau saya akhirnya malam. Tapi niki saya kalau tidak pernah, kalau nyapu malam tuh tidak pernah. Ya memang saya tidak pernah nyapu orangnya gitu. Kemudian juga banyak sekali gitu, seperti kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu seperti makan dalam keadaan junub. Amit Yusawu ini harus, walaupun jorok kita bilang ya, harus kita bilang hukum. Ketika jenengan dalam keadaan junub setelah bersenggama dengan suami istri, maka jangan langsung makan, hilangkan kejunuban itu dulu. Paling tidak dengan wudu, ya, atau ya wudu atau mandi ya, yang paling bagus mandi baru makan. Kemudian ada juga larangan kemakruhan yaitu tidur dalam keadaan telanjang. Tidur dalam keadaan telanjang ini juga mempersempit rezeki. Terakhir, kata Sidina Ali napa? Orang ini tidak ada yang lakukan, tapi tetap sempit rezekinya. Terus kata Sidina Ali, la'allaka tarakta du'a lil walidain. Oh, mungkin kamu sempit rezekinya karena kamu meninggalkan doa untuk kedua orang tuamu. Akhirnya orang ini bilang apa? Naam Sayyidina Ali, naam, ternyata ini saya merasa saya setelah sholat jarang mendoakan orang tua. Saya setelah doa-doa mustajab, waktu-waktu yang mustajab saya jarang mendoakan untuk kedua orang tua. Panjenengan walaupun orang tua sudah meninggal misalkan, kita doakan, kita ziarahi. Setelah orang ini sadar, Sayyidina Ali bilang apa? Ya, saya mendengar langsung dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, tarkut du'a lil walidain, meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu yaqta'u rizq, bikin memutus rezeki kita. Maka ini penting Bu. Ini doa kedua orang tua itu Al-Qur'an nggih, bukan hadis nggih. Jadi Allah itu memerintahkan, tidak mungkin tidak ada gunanya. Ini terakhir, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, orang tua sama anak itu bisa saling syafaat mensyafaati. Ini kabar gembira bagi jenengan. Kita semuanya sebagai umatnya Nabi itu baina syafaatain, di antara dua syafaat. Kita bisa disyafaati Quran, kita bisa disyafaati Kanjeng Nabi, dan kita bisa saling mensyafaati. Contoh, ada orang tua, bapak misalkan, amin jauh, ini cerita ini bisa nyata banyak. Bapaknya petani, tidak bisa baca Quran, gadah putra niku imam Masjidil Haram hafal Quran. Niku nanti di akhirat anaknya bisa mensyafaati bapaknya. Ada juga bapaknya kiai, putranya drablek rakaruan. Niku nanti bisa mensyafaati di hari akhirat. Kenapa? Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Di zaman selama syaratnya orang tua bisa mensyafaati anak itu selama tersambung dengan keimanan. Contoh di dalam ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Jadi selama orang itu beriman sampai putu-putu cicit-cicitnya, kalau selama itu tidak terputus dari rantai keimanan, maka bisa saling syafaat mensyafaati. Kalau sudah terputus, maka tidak bisa saling mensyafaati. Contoh amin insyaallah ada cicitnya kok naudzubillah kafir. Niku ada cerita. Jadi kita tuh tidak mesti Bu. Kok kiai gadah putra kok soleh, betul mesti. Nabi Nuh niku, nabi putrane niku lho, mboten purun iman. Pernah suatu ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkan keluargaku.
Nabi Nuh damel kapal gede, ombak niku napa tsunami bandang mengguyur kapalnya itu. Akhirnya napa putranya itu betul purun minggah. Terus kata Nabi Nuh napa, ya Allah, innabni min ahli, putraku ini termasuk keluargaku, katanya jenengan akan menyelamatkan keluargaku. Innabni min ahli, putraku itu dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin, padahal janjimu itu pasti akan benarnya, engkau maha yang bijaksana, kenapa putra saya tidak diselamatkan? Kata Allah napa? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Kata Allah, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, itu bukan keluargamu. Innahu amalu ghairu sholih, dia tidak orang soleh, dia tidak beriman. Maka selama dia beriman, itu bisa saling syafaat mensyafat. Dikatah niki. Bahkan kula niku nek enten putra santri niku disambangi wali santrine dikan ndang hatam niku. Kula nggih kadang kula tanglet kalih bapak. Lah Pak jenengan hafal Quran mboten? Mboten. Ngertos napa kesusahannya orang yang hafal Quran? Mboten. Kok jenengan ngoyak-ngoyak putra jenengan niku, Bu? Mesti pengen syafaat toh jenengan tenan nggih. Wis penak jenengan rasa maca Quran sobat disyafaati. Oh penak jenengan ngoyak-ngoyak putrane. Wis pun santai mawon kula ngoten. Karena Mbak, menghafalkan Quran itu tidak bisa dioyak-oyak. Orang cobaan orang menghafal Quran itu apa? Itu pengen cepat rampung. Itu setan. Setan 2023 itu benten kali tahun 2000-an. Loh nggih. Jenengan Bu, kalau pengen sholat tahajud kuatah rakaate, pengen sholat duha katah rakaate, niku setan 2023. Kenapa? Min alamati tiba'il hawa. Oh, termasuk salah satu tanda mengikuti hawa nafsu. Niku napa? Terlalu semangat menunaikan sunnah daripada yang wajib. Jenengan kok wonten nemoke tiyang salat fajar niku semangate pol karena lebih baik daripada dunia seisinya. Salat subuh yang beladang. Niku jenenge mementingkan sunnah daripada yang wajib. Kalau fajarnya fadilahnya keutamaannya seperti itu, apalagi wajibnya yang subuhnya, harusnya mikirnya gitu. Wajibnya ya lebih dari sunahnya. Lah niki. Maka kalau jenengan sholat duha kok pengen 12 rakaat, niku mesti setan. Wis 2 rakaat sing penting khusuk, sing penting tenanan, sing penting mantep atene. Pun niku sae. Daripada 12 terus esuke meh istiqomah 12 meneh niku angel. Nggih napa nggih? Nggih. Maca Quran Mas Quran ngoten sak mantepe mawon, sak halaman istiqomah. Kata Kanjeng Nabi napa? Amalan yang paling dicintai Allah niku napa? Sedikit tapi terus menerus. Ngoten nggih. Awi panjenengan ajeng tanglet dari 1-2 ibu-ibu, ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah mboten wonten. Oh, ngoten nggih. Nggih, lan niku nek pun selesai kok seneng ya nggih. Nggih monggo ya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Iya mau ngomong pripun nggih mangke saking mikro nggih izin tak begini, misalkan kita sholat duha nih Kak, kebetulan kita sholat duha tuh sebelum pergi misalkan, terus tiba-tiba sudah diampiri katakanlah gitu, terus kita niatnya tadi itu mau sholat duha 4 rakaat, tapi karena sudah diampiri ya sudah lah ini 2 rakaat dulu gitu. Terus setelah acara itu ada waktu longgar, itu enaknya sholat duhanya tadi dilanjutkan lagi atau kita sholat mutlak atau sholat sunnah yang lain gitu Kak? Lebih utama yang mana gitu? Ya, ada 3 waktu yang diharamkan untuk sholat. Yang pertama setelah subuh sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari ini Bu lebih dari setengahnya gitu, itu sudah boleh sholat. Kalau kita bilang, kalau jenengan yang sering ngaji, mesti ada sholat sunnah namanya sholat sunnah isyraq, ala sunnah suruk itu. Itu pun lebih dari setengahnya matahari. Kenapa kok tidak boleh? Karena dalam athar dikatakan itu tunduknya setan baru muncul katanya. Itu diharamkan sholat. Jadi setelah subuh sampai terbitnya matahari sampai setengahnya ini, lebih dari setengahnya. Lah, maksudnya haram untuk sholat itu apa? Haram sholat
Sunnah maksudnya. Ada ndak ba'diyah subuh mboten? Enten mboten? Ba'diyah subuh enten mboten? Mboten enten. Yang dimasukkan, oh berarti nek setelah subuh haram sholat, berarti kalau saya bangun jam 5:30 berarti tidak usah sholat gitu, karena haram, tidak boleh. Sholat subuh itu tetap wajib, walaupun jangan haram untuk sholat, tetap jangan sholat subuh. Nah, yang kedua adalah qabla zawal, 10 menit sebelum azan zuhur. Nggih, niki kula penake bahasane daripada kula maknani bahasa. 10 menit sebelum azan zuhur jangan haram untuk sholat. Tidak boleh sholat duha, tidak boleh. Okay. Yang ketiga, setelah asar. Setelah asar tidak boleh. Tidak ada ba'diyah asar. Kalau nanti tesih manggi tiang itu. Saking awame, bar sholat asar niku sholat ba'diyah. Allahu Akbar. Jadi kalau ngelek ini ya bar sholat wae to. Tak anteni sholat rampung sih. Bar ngono, Pak, jenengan sholat nopo? Ba'diyah. Jenengan kurang ngaji jenengan. Renek ba'diyah niku diguyu wong lho. Akhirnya nopo? 3 sholat ini, 3 waktu ini haram untuk sholat kecuali kalau ada asbabul muqarin. Apa itu asbabul muqarin? Sebab-sebab tertentu. Contoh, misalkan jenengan di 3 waktu ini kok masuk masjid, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Di 3 waktu ini walaupun diharamkan sholat, contoh jenengan kok di 3 waktu ini ada tetangga yang meninggal, tetap disunahkan sholat jenazah. Tapi kalau sholat sunnah yang lain tidak boleh. Kemudian tadi ibunya bertanya, sholat duha itu kapan? Ya selama tidak diharamkan itu, dari jam, misalkan kita ambil jam 6 sampai sebelum 10 menit tadi, sebelum zuhur tadi, maka itu tetap boleh sholat duha. Nah, kalau Nabi kapan sholat duhanya? Nabi itu sholat duhanya hina tarmadul fisol, ketika anak unta merasa kepanasan. Maka nek sakniki jenengan ngerasa jam 09.00 nggih pun panas, salat mawon. Tapi jarine ndek wingi sederenge musim hujan niku panase ra karuan niku nggih. Bumi Solo niku beda, cedhak karo matahari. Beda karo bumi sing asli dari niku ngoten niku nek teng ngene gambar-gambar. Lah niku makan jenengan salat ndak apa-apa. Berapa rakaat salatnya Rasulullah? Yang paling banyak riwayatnya niku 4 rakaat. Kanjeng Nabi salat duha niku. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah boleh dipisah? Boleh. Boleh. Jangan jam 7 sholat 2 rakaat, setelah jam itu jam 10 boleh 2 rakaat. Dan itu tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Paham nggih? Kemudian ada pertanyaan lagi, monggo. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau menanyakan tentang haid. Jadi begini kasusnya. Anak saya sekarang usia 11 tahun, 10 tahun kemarin mendapatkan 1 tahun kemarin mendapatkan haid yang pertama. Nah, sampai saat ini haidnya itu masih tidak teratur, Ustadz. Jadi siklus bulanannya itu belum ketemu. Artinya begini, dalam 1 bulan itu dia bisa 2 kali haid. 2 kali haid, dan dalam masa haidnya itu sangat panjang. Jadi selama 1 tahun ini saya amati, jadi 1 bulan itu yang benar-benar bersih tanpa darah haid itu sekitar 10 hari. Selebihnya itu haid dalam artian haid terus nanti berhenti kurang lebih 7 hari sampai 10 hari itu haid lagi seperti itu. Nah, saya sudah memeriksakan ke dokter kandungan. Jadi menurut dokter itu kan karena karena masih awal haid, jadi hormonnya belum stabil. Waktu itu saya tanya dokter, terus saya ngitung siklusnya gimana? Dihitung pas haid darahnya keluar merah seperti itu. Nah, itu nanti terus terang saya masih bingung, jadi saya kan harus ngajari juga kapan dia harus sholat, Ustaz. Saya setuju dengan dokternya jenengan, bahwasanya haidnya dihitung ketika merahnya keluar, yang benar-benar merah. Kemudian kalau misalkan kecoklatan atau sedikit, itu nanti jenengan ajarkan putranya jenengan untuk sholatnya dengan niat istibahata fardhis sholati. Jadi ngeten, nawa itu nggih Bu, jenengan sholat nggih, jenengan sholat mawon. Napa mangke jenengan WA kula mawon. Nawa itu istibahata fardhis sholah.
Ya, jadi niat untuk kebolehan sholat, bukan niat untuk bukan niat untuk menghilangkan najis itu enggak, karena masih ada. Jadi ini untuk niat orang yang punya penyakit kayak gitulah. Dawamul ada orang itu punya penyakit selalu kencing, ada itu. Nah, setiap detik kencing itu kan harus sholat. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Wah. Tentang ibadah Ibu, tentang ibadah dulu ayo. Tentang rumah tangga nanti dulu ya. Rumah tangga ini. Nanti ada tangganya. Saya aja, Go. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu Ustaz, kiat-kiat untuk ibadah tadi ya. Nggih. Supaya kita itu sadar Allah. Jadi ibadah itu nggak rutinitas, kita nggak seperti robot. Kita nggak seperti ini saatnya puasa, ini saatnya sholat, tapi kita benar-benar sadar Allah. Itu gimana Ustaz? Supaya Wah. hati kita itu Bagus cus nih. gitu loh. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, Berkelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran dikatakan wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, kalian sembahlah Allah, sembahlah aku sampai kamu datang keyakinan, sampai datang ke keyakinan dan kemantapan dalam hati. Caranya gimana untuk mendapatkan kekhusyuan sholat? Yang pertama, panjenengan harus membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Sebenarnya Rasulullah itu ketika misalkan wudhu ya, misalkan kita ambil wudhu untuk perkara sunnah itu beda dengan wudhu untuk perkara wajib. Contoh Kanjeng Nabi wudhu untuk baca Quran ya sudah biasa wudhunya. Tapi kalau wudhu untuk sholat itu sangat luar biasa sempurnanya. Beliau sangat khusyuk. Maka dikatakan dalam ulama fikih, orang kalau wudhunya tidak sah, tidak khusyuk, sholatnya tidak sah. Karena wudhu ini syarat sahnya sholat. Nek wudhunya tidak benar, sholatnya tidak benar. Nek sholatnya pengen khusyuk, wudhunya harus khusyuk. Lah wudhunya epek. Sholat tidak bisa, ada bisa khusyuk. Yang kedua, khusyuk itu maknanya dua. Yang pertama, an ya'lama bima yaqul dalam kitab Bidayahul Hidayah. Bahwasanya kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Itu membantu jenengan kalau nyembah Allah, ya ibadah sama Allah itu meresapi, merenung itu bagus. Coba, mungkin ya barangkali di sini ada orang yang baca Al-Fatihah tidak tahu maknanya dari awal sampai akhir. Yakin saya ada, bukan saya suruh. Tapi saya ayo kita sama-sama belajar nggak maksud saya. Dari Bismillah, Alhamdulillah, Rahmanir Maliki Yaumiddin, ya kan begitu sampai Allah ini, mungkin ada yang tidak tahu maknanya. Mungkin ada yang tidak tahu sami Allah liman hamidah maknanya apa. Lah kalau jenengan tahu maknanya itu, artinya itu, maka lebih gampang untuk meresapi itu semua. Kemudian khusyuk makna yang kedua adalah nomor takut sama Allah. Takut sama Allah. Kalau sudah takut sama Allah sudah. Kemudian yang ketiga, jenengan dekat sama orang soleh. Dekat sama orang soleh, jenengan sering duduk sama orang soleh, ada pengajian hadiri, seperti itu. Itu membuat taufik. Jadi di dalam kita beribadah itu ada namanya taufik. Apa itu taufik? Taufik itu nek cara motor nggih, speedometer iman. Niku nek digas ya kenceng terus speedometer. Lah taufik itu minta sama Allah. Tidak bisa. Ya seperti hidayah. Taufik niku seperti. Lah taufik niku bisa nular. Contoh jenengan dekat sama bunyai yang hafal Quran ngoten niku. Ya gitu kan kita boleh iri. Kita tuh boleh hasad, boleh iri sama dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu sama Allah dan dia mengamalkannya. Dia yang rajin baca Quran, pagi, siang, dan malam dia selalu baca ini. Kita boleh iri sama dia. Selain itu tidak boleh. Yang kedua, kita boleh iri sama siapa? Rojulun, sama seseorang. Atahullahu malan, sama orang yang diberikan harta lebih sama Allah. Dia disedekahkan, dia boleh gitu iri. Kita memang harus ada yang nuntun. Jenengan harus ada, misalkan YouTube harus ada yang siapa. Jangan Ustaz Maulana terus, jangan yang lain. Maksudnya Ustaz Maulana yang jamaah itu loh maksud saya. Bukan saya maksudnya. Maksudnya siapa? Buya Yahya atau siapa? Ustaz Hidayat boleh. Itu harus ada yang nuntun seperti itu. Jadi jangan sampai waktu yang jenengan lalui itu berlalu begitu saja tanpa taat sama Allah.
Allah. Ada lagi pertanyaan? Sambung Ustaz. Oke. Yang pertama ya. Ya. Yang kedua berdasarkan masalah hidup. Iya. Bagaimana kita sadar sama Allah bahwa nggak ada baik buruk, semua itu kebenaran dan Allah yang pasti yang terbaik gitu loh Ustaz. Iya. Menerima takdir ya intinya ya. Dosa yang paling besar itu Bu, tidak ada dosa yang melebihi dosa yang paling besar kecuali apa? Tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Paling besar. Sampai Allah sangat marah sekali di dalam hadis qudsi. Man lam yardha bi qada'i, kata Allah, orang yang tidak ridho dengan qadarku, ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan cobaanku, falyatub robban siwa'i, dia cari Tuhan selain aku, kata Allah. Wah, itu sangat teguran yang luar biasa kan. Wal yakhruj min ardi wa sama'i, dan kamu keluar dari langit dan bumi. Suruh keluar dari langit dan bumi itu mau tinggal di mana? Di bumi aja, tanah saja masih beli mahal itu. Itu loh. Dan itu dosa yang paling besar. Sehingga gimana caranya kita ridho dan qada? Yang pertama, ada logika kedua. Kita itu Bu, hidup mati kita itu baik semua sama Allah. Tidak ada yang buruk. Kalau jenengan mendapat musibah, cobaan, itu namanya ujian. Dan ujian itu tes-tesnya cinta. Nabi bilang gini, idza haballahu 'abdan ibtalah. Orang kalau dicinta sama Allah itu diuji sama Allah. Kenapa? Ya cinta itu butuh diuji. Jenengan kalau ada dulu suaminya jenengan ngelamar jenengan, itu mesti harus jenengan tes dulu, harus uji dulu. Tenang orang dia cinta sama saya, kan gitu. Begitu juga dengan Allah. Kalau jenengan cinta sama Allah itu harus diuji. Dan tidak ada ujian yang melebihi Nabi. Kata Nabi apa? Nabi pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asyadu balan. Ya Rasulullah, mana manusia mana di dunia ini yang paling berat cobaannya ya Rasulullah? Terus Rasulullah bilang apa? Al-anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu para nabi, para rasul. Kemudian setelah itu para sahabat, para tabi'in, para ulama. Yang paling berat itu Rasulullah. Dari semua nabi Rasulullah. Rasulullah niku Bu, kalau sakit kama yajma'u rajulani minkum. Kalau sakit itu sakitnya dua orang dikumpulkan menjadi satu badan. Itu Rasulullah. Semua, coba yatim sudah lahir sudah yatim. Habis itu ditinggal ibunya. Semuanya sudah dirasakan Rasulullah musibah itu. Kata Rasulullah bahwa fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Orang itu diuji sesuai kadar keimanannya. Fa in kana dinu sulban ishtadda balu. Kalau imannya semakin kuat, cobaannya malah semakin kuat. Amutan orang kalau pengen ujiannya biasa saja, ndak usah taat. Wanita sekarang Bu, cewek-cewek muda sekarang, kalau pengen rezekinya lancar, buka kerudung saja, buka aurat saja, lancar nanti rezekinya. Itu benar. Semakin dia kuat imannya, semakin berat cobaannya. Maka setannya jenengan sama setan saya itu beda. Beda, setannya itu beda-beda. Presiden Jokowi itu setannya ya presiden. Kalau setan itu ngadepi preman, ya sudah, yang kecil-kecil saja. Dia paling digoda sebentar, sedikit langsung minum khamar dia. Tapi orang kalau imannya kuat, semakin kuat setannya. Dan itu bukti cintanya Allah. Kalau kita sabar, maka kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khairun. Kata Rasulullah apa? Cek bejone wong mukmin itu cara Jawa. Beruntungnya orang mukmin, semua perkara di hidupnya itu baik. Idza asabahu ni'mah syakara, fakana khairul lahu. Kalau dia dapat kenikmatan, syukur, dapat pahala. Kalau dapat cobaan, sabar, dia dapat pahala. Tadi saya bilang hidup dan matinya orang mukmin itu baik. Kenapa? Karena hidup itu, kata Nabi mengajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku penambahan kebaikan untukku. Wal mauta rahatan min kulli syarrin. Dan kematian itu pemberhentian keburukan atas diriku. Jadi hidup matinya orang mukmin itu baik semua. Kalau jenengan pernah orang ya mede-medeni sul khotimah, itu memang benar adanya, cuman itu persenannya kemungkinan kecil terjadi orang mukmin. Semua orang mukmin itu husnul khotimah. Sampai misalkan ada orang bejat pun, amin Yusuf, bangsat, preman, dablek rakaroan, dia tetap matinya baik. Kenapa? Misalkan dia maling, kemudian dia mati.
Kita doakan, misalkan ada yang doakan husnul khotimah, tidak boleh itu. Kita harus doakan husnul khotimah. Kenapa? Karena hidup orang mati, hidup matinya baik. Hidupnya walaupun dia maling, dia buruk, tapi matinya udah tidak bisa maling lagi. Loh iya enggak? Iya bener. Matinya tidak bisa maling lagi. Itu kata Rasulullah. Jadi kita itu sudah baik semua. Kalau dosanya banyak tetap disyafaati. Syafat ada dua tadi saya bilang, ada syafat orang soleh, ada orang tua, ada Al-Quran, ada Nabi. Kita semua tetap masuk surganya Allah. Ada lagi? Ini pertanyaan. Ada lagi? Oh udah ada, alhamdulillah. Oh ada. Oh ini kalau dilanjutkan sampai jam 3 ini Bu ya. Oh enggak apa-apa, mau kelojot oleh kata enggak apa-apa. Enggak apa-apanya. Dia monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana, saya mau tanya, di saat kapan kita membaca Al-Fatihah pada sholat jamaah? Oh ya. Terus yang kedua, kalau kita jamaah masbuk, apa kita wajib membaca Al-Fatihah? Oh iya. Kapan kita baca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Yang pertama, ada dua pembagian ketika jangan menjadi makmum. Yang pertama adalah kalau jenengan makmum yang tergolong mendengarkan Al-Fatihahnya imam, maka jenengan bacanya setelah Al-Fatihahnya imam atau amin, setelah amin. Tapi tetap menjawab amin ya, karena amin itu orang kalau aminnya berbarengan dengan imam, otomatis aminnya berbarengan dengan malaikat. Maka orang kalau berbarengan aminnya dengan malaikat, maka kan diamini juga sama malaikat. Maka semua hajatnya akan dikabulkan. Maka amin itu juga jangan harus tahu panjang pendeknya Bu. Ini dalam kitab Tibyan itu hati-hati. Amin, dah. A-nya lebih panjang dari min. Amin. Tapi kalau ada orang yang baca amin, nah itu ada yang mengharamkan itu, tidak boleh. Tapi amin yang banter niku hanya ada di mazhab Syafi'i. Kalau jenengan sholat di Pakistan, itu aminnya indi-indi, waladhdallin, amin. Ngoten niku. Indi. Mungkin jenengan aminnya banter dhewe di sana mungkin. Estu. Makanya itu budaya itu harus beda-beda nih. Nah, Al-Fatihahnya setelah berapa? Amin. Nanti. Kemudian juga yang kedua boleh jenengan hanya mendengarkan saja. Ada mendengarkan saja itu boleh. Walaupun imamnya itu sudah membaca surat pendek, tetap jangan Al-Fatihah. Dan jenengan niki garis bawah, niki dimana kengke terakhir, jenengan haram untuk membaca surat pendek ketika jenengan mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Haram hukumnya. Gimana kalau makmum itu ya sudah Al-Fatihah saja? Loh kalau imamnya baca surat-surat gimana Ustaz? Ya sudah diam jenengan, dengarkan. Sampai tuntaskan Al-Fatihah jenengan, kemudian sudah tuntas, dengarkan sudah. Nggih. Lah saat ini Bu Amit Yusayu, nek saya jadi imamnya jenengan, saya baca Al-Baqarah misalkan, aja. Jenengan karena tidak hafal Al-Baqarah aja baca kulhu. Sekarang saya tanya, rampungnya di sini Bu? Di kulhu. Jenengan mendahului imam apa tidak? Nah, paham gimana saya nggih? Ngoten nggih. Jadi baca Al-Fatihahnya itu setelah amin. Makanya imam itu sunahnya setelah amin itu harus ada jeda dulu. Tidak boleh langsung baca surat pendek. Itu kalau jenengan perhatikan Bu, imam kalau dia belajarnya ilmunya bagus, itu mesti setelah amin, dia tidak langsung bismillah, dia diam dulu. Kenapa? Memberikan waktu makmum untuk Al-Fatihah. Itu sunnah di dalam kitab At-Tibyan. Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Nah, kalau ada orang belajar itu udah langsung bismillah, Allah Akbar langsung. Kulhunya cepet, Allah Akbar langsung. Makmumnya langsung baca Al-Fatihah, bingung kan ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua ini pertanyaan ini? Kalau masbuk ya. Kalau masbuk apakah baca Al-Fatihah? Nah, terakhir, ini sudah jam 2 nih ya. Maka
Saya ceritakan dulu sejarah masbuk. Dulu masbuk di zaman Kanjeng Nabi niku tidak nambahi rakaat seperti jenengan, tidak. Contoh, zaman Nabi ada orang masbuk, Nabi imam rakaat ketiga di dalam rakaat zuhur. Itu orang baru datang rakaat ketiga, dia tidak langsung ikuti tidak, tapi rakaat dari awal, ngebut dia, nyalip. Gimana caranya barengi imam? Dulu seperti itu. Dan Rasulullah tidak pernah ngajari gimana masbuk. Mosok Rasulullah kok masbuk kok. Ayo sekarang kalau ada orang bilang, ayo niru Nabi yang diajarkan Nabi, ayo kita amalkan. Nabi tidak pernah masbuk kok jenengan masbuk. Nabi itu gimana ngajari masbuk? Akhirnya gimana? Ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal itu gawe syariat dewi. Gimana? Ketika Mu'ad masbuk, Mu'ad tetap ikut rakaat ketiga, kemudian setelah salam baru nambahi yang kurang, yang masbuknya berapa? Misalkan 1 ya 1 Allah sudah. Dan itu terserah jenengan mau duduk dulu, kemudian ntar sujud dulu, mau berdiri tidak apa-apa, terserah jenengan. Mataniku. Lah, itu apa ngebaca Al-Fatihah? Baca, karena Al-Fatihah itu rukun qauli, rukun ucapan, rukun perbuatan. Dan tidak apa-apa jenengan baca surat pendek, inna atau inna tidak apa-apa, yang paling pendek tidak apa-apa. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allah Akbar tidak apa. Loh tidak apa, itu tidak apa-apa karena itu sunnah. Yang penting ini wajibnya, karena Al-Fatihah itu wajib. Orang kalau tidak baca Al-Fatihah di dalam sholatnya tidak sah. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sudah jam 3 nih. Perkataan terakhir saya doa mugi-mugi panjenengan yang hadir di sini semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya selain berkumpul di sini, kita nanti kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di sini keluar dari pengajian ini, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semuanya, cita-cita kita semuanya, keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semuanya diberikan umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, keburukan, bala, ujian. Kita semuanya selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan, dalam keistiqomah, ketaatan. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Yang belum bisa umrah tahun ini semoga kita umrah semuanya. Yang belum haji semoga cepat haji semuanya. Kita bisa sowan Kanjeng Nabi, kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terakhir niki amin iku kudu banter, nek mboten banter kula ngerotos nganti jam 4. Mugi-mugi kita semuanya bertemu Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banter kok dadak dikon ya. Ngaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.